analisis teknikal itu mampu nggak sih untuk memprediksi level-level yang akan dicapai begitu dari sentimen-sentimen negatif yang ada? Ya tentunya analisa teknikal masih sangat terpakai ya. Jadi Mhm, untuk mengetahui kira-kira indikasinya market sudah jenuh beli atau jenuh jual kan kita bisa lihat dari teknikal juga. iya, Karena seperti yang kita tahu market akan fluktuatif ya, kadang volatilitas tinggi entah karena sentimen tuh bisa diukur dengan beberapa indikator, misalnya pakai stokastik tuh akan bisa kelihatan tuh ternyata mhm, IHSG kita memang sudah mau turun atau sudah mulai jenuh jual nih, OTW rebound dalam waktu dekat bagaimana itu masih bisa kelihatan. Dan tuh mhm, IHSG kita saat ini pergerakannya masih sideways dan itu masih bisa mhm, terukur juga penurunannya itu. Memang diestimasikannya kalau dari kami itu di support 6152 dan memang tercapai pada hari ini karena itu menutup gap yang terbentuk pada bulan Februari yang lalu. Jadi dari sini kita menggunakan chart atau data dari pergerakan harga grafik itu untuk menilai kira-kira tuh IHSG-nya mau kemana. Memang nggak akan akurasi 100%, cuman kita bisa kurang lebih tahu karena teknikal itu kan juga masih menyatu dengan perilaku dari masing-masing pelaku pasar, supply and demand. Jadi kira-kira tuh kita bisa membuat perkiraan atau mhm. ngeramal gitu ya. Kira-kira nih pelaku pasar maunya harga sahamnya naik ke berapa atau turun ke berapa termasuk indeksnya. Jadi kepake sih itu teknikal itu. Mhm, baik, berarti bisa melihat, kurang lebih pergerakan dan juga bisa meramal ke depannya seperti apa. Nah, menarik ini Mas William tadi sempat menyebutkan bahwa ada gap di 6152 begitu ya di Februari yang udah ketutup. Nah, ini apakah artinya indeks harga saham gabungan ke depannya akan bergerak, lebih positif begitu atau ada kecenderungan ini turun begitu di bawah level 6.000? Oke, kalau kita lihat dari tren yang terbentuk dari Mhm, HSG itu, kalau saya ambil 1 bulan terakhir, kita tuh sebenarnya sideways. Jadi, di mana support pertama tuh di 6152 yang tadi, dengan resisten di 6400. mhm, Ya, so far sih kalau masih di area ini, kita lihat masih aman. Dan kalau kita ukur dari indikator juga, saya pakai jasa stokastik. Di sini kelihatan mhm, IHSG sudah menuju area oversold. Perkiraan kita dalam waktu dekat sudah akan rebound. Ya, paling lambat mestinya minggu depan sudah mulai kelihatan ada kebalikan arah ya. Fase yang terjadi pada IHSG ini persis kayak tahun lalu juga di bulan Maret. Model-modelnya sama, kelihatan kayak sideways agak-agak turun gitu, tapi dan valuasi transaksinya hariannya kecil, foreign juga mhm, net sell, tapi selama supportnya nggak ditembus sih nggak masalah sebenarnya. mmm. Jadi perkiraan kita sih masih masih ada potensi untuk penguatan dari IHSG dan trennya masih sideways, so far masih aman. Baik, ini berarti cukup melegakan begitu ya bagi sobat cuan dan juga Ya. investor yang mendengarkan begitu Mas William. Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan sebaiknya sikap investor ini seperti apa? Apakah dengan mengetahui akan adanya rebound begitu dan polanya mirip dengan tahun lalu, berarti investor ini harus Mhm. mempersiapkan banyak dana begitu ya untuk kemudian mengkoleksi dan mengakumulasi di level-level seperti ini? Ya, bisa melakukan strategi buy on weakness ya. Jadi memang di saat seperti ini kan kesempatan banget di mana harga saham Mhm, juga lagi pada diskon bersama dengan IHSG. Yang mana kalau mungkin nanti market udah naik, kita mungkin ngomong, wah kenapa dulu gua nggak beli. Nah sekarang kan dikasih kesempatannya. Tinggal mengukur aja support-supportnya yang aman di berapa, misalnya di harga berapa yang dulu pernah susah banget ditembus, itu bisa mhm. menjadi support kuat untuk melakukan entry buy. Jadi strategi averaging di saat seperti ini sangat tepat untuk dilakukan. Strategi averaging sangat tepat untuk dilakukan. Nah, pada Ya. emiten-emiten mana nih yang bagus buat buy on weakness atau averaging nih Mas William? Oke, jadi sebenarnya kalau memilih saham itu kita bisa melihat pertama kalau kita ngukur dari IHSG Mhm, otomatis target kita biasanya ke saham-saham yang juga mempunyai peran atau fungsi seperti penggerak IHSG biasanya yang di blue chips mhm, itu kalau yang mengukur tuh IHSG-nya. Kalau misalnya kita nggak mau di blue chip doang karena kan biasanya orang berpikir ya blue chip kalaupun naik juga kadang-kadang masih ada second liner yang naiknya lebih seru ya. Mungkin kita mhm, harus mengandalkan sentimen. Misalnya melihat ada sentimen apa sih yang ngaruh ke sektor apa nanti itu kita bisa pilih. Misalnya kan kayak tahun lalu kan tahun lalu atau awal tahun ini yang kejadiannya mhm. kayak sentimen mobil listrik, lalu bank digital itu kan sentimen-sentimen yang muatannya tuh di luar dari perkiraan itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalnya pemilihan saham tuh bisa berdasarkan mengikuti dari Mhm, teknikal atau dari sentimen. Kalau misalnya mengukur IHSG juga bisa melakukan pada saham-saham blue chips. Nah kalau dari kita sih sektor yang masih kita pilih itu masih dari komoditi khususnya di CPO ya karena melihat mhm. dari saham-saham CPO naiknya juga masih kencang banget. Dari harga CPO-nya naiknya masih kencang banget, jadi kita melihatnya sebagai sentimen yang bisa ngaruh ke harga sahamnya, gitu Mhm. kalau pilihannya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.